Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ameliana Agustin dengan NPM 1022172 dari kelas C3 Akuntansi Mahasiswi Universitas Teknologi Digital. Di video kali ini saya akan menjelaskan ulang tentang materi PAI. Materi yang pertama ada Ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah Ta'ala. Ia bukanlah kata-kata manusia, jin, syaitan, ataupun malaikat. Al-Quran juga mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kemujizatannya terletak pada faslahah dan kebaglahannya, keindahan susunan dan gaya bahasa yang tidak ada tandingannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23, yang artinya, jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Nabi Muhammad, buatlah salah satu surat yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Selanjutnya, Ta'riful Quran, yang dimana Al-Quran disampaikan secara mutawatir dan membacanya ibadah. Al-Manqulu bitawaturi, dimana Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang sehingga terpelihara keasliannya, dan membacanya adalah ibadah. Al-Muta'abadu bitilawati, dimana kata al-muta'abadu berasal dari kata muta'abid yang artinya orang yang beribadah, dan bitilawati yang artinya dengan membacanya. Al-muta'abadu bitilawati menunjukkan bahwa membaca Al-Quran adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang memiliki banyak keutamaan. 3 unsur pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Yang pertama, hafalan dari mereka yang hafal Al-Quran. Yang kedua, naskah-naskah yang ditulis untuk Nabi. Yang ketiga, naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Selanjutnya adalah Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Allah Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai nama dan sifat, diantaranya adalah Al-Kitab. Nama dan sifat ini tercantum dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kita ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, Al-Huda atau petunjuk. Nama atau sifat ini diantaranya tercantum dalam ayat kedua dari surat Al-Baqarah tadi. Juga tercantum dalam firman Allah Ta'ala Quran surat Yunus ayat 57, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketiga, Al-Furqan atau pembeda. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam firman Allah Ta'ala Quran surat Al-Furqan ayat 1, yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Keempat, Ar-Rahman atau rahmat. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam Quran surat Yunus ayat 57 tadi. Juga tercantum dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kelima, An-Nur atau cahaya. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam firman Allah Ta'ala pada Quran surat An-Nisa ayat 174, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Yang keenam, Ar-Ruh atau roh. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam firman Allah Ta'ala pada Quran surat Asy-Syura ayat 52, yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan siapa yang kami kehendaki.
dan di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Materi selanjutnya adalah makna Al-Quran atau kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang begitu lengkap. Yang pertama, Al-Quran adalah kitabun naba'i wal akbar, kitab berisi berita dan kabar. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita tentang kejadian masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Al-Quran memberitakan kisah para nabi dan rasul terdahulu, Adam, Nuh, Ibrahim, Yakub, Yusuf, Musa, Isa, dan lainnya, agar menjadi pelajaran bagi umat manusia. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab hukmi wa syariah, kitab hukum dan syariah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menetapkan berbagai macam hukum dan syariat yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dia memerintahkan kepada mereka agar berhukum kepadanya secara konsekuen. Ketiga, Al-Quran adalah kitabul jihad, kitab jihad. Al-Quran berbicara tentang jihad di banyak ayat, dalam arti khusus yakni kitab, dalam arti umum yakni sebagian bentuk upaya dalam rangka meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Yang keempat, Al-Quran adalah kitabul tarbiyah, kitab pendidikan. Sebagaimana telah kita ketahui, Al-Quran adalah kitab yang mengandung al-mu'izhah, pelajaran. Kelima, Al-Quran adalah minhajul hayah, pedoman hidup. Al-Quran telah memuat seluruh pedoman yang dibuatkan manusia berupa akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, politik, ekonomi, dan permasalahan-permasalahan kehidupan lainnya. Materi selanjutnya ada muqtada al-iman bil Quran. Iman kepada Al-Quran bisa terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hubungan erat dengan Al-Quran terbagi menjadi 3 indikator, yaitu tilawah, memahaminya, menerapkannya. Selanjutnya, belajar dan mengajar serta membacanya. Banyak cara untuk belajar Al-Quran, di mana metode yang digunakan untuk membaca Al-Quran yaitu metode Iqra, Ummi, Qiraati, Tartil, Yanbu'a, Al-Najliyah, dan metode Al-Barai. Yang ketiga, memahami, mentadaburi isinya dan melaksanakannya. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menguatkan, mensucikan hati, khusyuk dalam tangis, menteladani akhlak Rasulullah. Yang keempat, menjaga dan memeliharanya. Allah menjamin terpeliharanya Al-Quran hingga kini dan hingga akhir kiamat nanti melalui para hafiz dan hafizah. Dari ingatan mereka lah ayat-ayat Allah terjaga kemuliaannya. Beberapa sahabat yang memelihara Al-Quran sejak era kekhalifahan Abu Bakar Zaid bin Sabit, di mana Khalifah Utsman mushaf tersebut baru dikumpulkan. Ibnu Abbas juga merupakan seorang penghafal Al-Quran. Selanjutnya, tuntutan iman kepada Al-Quran. Yang pertama, mentarbiyah diri dengan Al-Quran. Mentarbiyah diri dengan Al-Quran merujuk pada upaya seseorang untuk memperbaiki, mengembangkan, dan mendidik dirinya sendiri dengan bantuan Al-Quran, yaitu kitab suci dalam agama Islam, karena sebagai sumber petunjuk bagi umat Islam. Yang kedua, menerima dan tunduk dengan hukum-hukumnya, yaitu dengan cara mematuhi segala ketundukan dan lapang dada kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 36, Quran Surat An-Nisa ayat 65, Quran Surat Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47, juga ayat 50. Yang ketiga, menyuruh orang kepadanya, yaitu mengajak orang lain untuk mengikuti segala petunjuk Al-Quran dengan cinta, kepedulian, dan rasa bertanggung jawab sesama muslim. Yang keempat, menegakkannya di muka bumi. Menegakkan agama berarti memperhatikan dan mematuhi ajaran agama-agama dengan teguh serta menyebarkan ajaran tersebut agar diterima dan diikuti oleh orang lain di muka bumi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga menambah wawasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.